Berkatilah setiap pribadi kami dengan berkat yang sama. Ketika kami belajar mengenai sebagian firman-Mu, Allah Roh Kudus memberkati kami dengan pengertian, memberkati kami dengan kemampuan, hingga setiap firman yang kami pahami, sekaligus juga adalah firman yang dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga lewat apa yang kami lakukan, biarlah nama Tuhan Yesus yang akan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita punya topik sangat menarik. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, sedang buat konsep, saya begitu mengagumi betapa baiknya Tuhan yang bersedia menyertai hidup orang-orang benarnya. Debu tanah disertai oleh Sang Pencipta bukan sesuatu yang remeh-temeh, tetapi luar biasa. Sang Pencipta ini yang luar biasa. Sampai berkenan dia menyertai yang namanya Musa dengan bangsa Israel. Saudara, berkat itu perlu bagi kita semuanya. Tetapi penyertaan juga perlu. Terbukti, kita punya kebiasaan dengan kata-kata baik ketika kita chatting dengan teman-teman. Selalu kita akhiri, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pula kita terima chatting, juga teman kita ngomong, Tuhan Yesus memberkati. Artinya, sama-sama. Di otak kita, berkat itu perlu. Tetapi jika hari ini, saya sedang mengangkat topik, yaitu tentang penyertaan Tuhan. Jika saya tanya kepada Anda, pilih salah satu. Engkau mau diberkati atau engkau mau disertai? Mulai agak bingung, saudara. Anda mau milih mana? Berkat perlu, penyertaan perlu. Tapi jika dua dihadapkan, kita harus milih salah satu. Apa yang Anda mau pilih? Milih berkat atau milih penyertaan? Nah, disinilah kita nanti akan belajar Alkitab supaya Anda tahu mana yang lebih penting di dalam kehidupan kita. Saudara, kita buka lebih dulu. Saya mau bacakan dari Keluaran 33 ayat 15 sampai 17. Silakan yang sudah bawa catatan, alat-alat tulis dicatat, Alkitabnya dibuka, mungkin bisa dioret-oret Alkitabnya. Ini bicara tentang Musa ketika Musa diperintahkan oleh Tuhan berangkat bersama bangsa Israel setelah mereka nyebrang Laut Teberau. Kita tahu sebelum mereka nyebrang Laut Teberau itu mukjizat berupa tulah ditimpakan di Mesir itu 10 kali. Nyebrang Laut Teberau itu adalah mukjizat ke-11. Terus kemudian berarti maksud saya bangsa Israel ini sudah kenyang sebetulnya. Dengan mukjizat-mukjizat besar yang Tuhan hadirkan, mereka ini adalah saksinya. Mereka ngalami secara langsung. Bukan seperti kita percaya dengan Alkitab. Mereka ngalami langsung. Nah, suatu hari Tuhan perintahkan Musa untuk membawa bangsa ini berangkat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Musa? Sebab Tuhan ngomong, nanti aku akan menyuruh seorang malaikatku untuk menghantar kalian. Jawab Musa begini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau, E-nya besar, engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku,
dan aku mengenal engkau. Saudara, Musa itu hamba yang luar biasa. Kedekatannya dengan Tuhan sangat istimewa, sehingga hamba ini tadi berani menolak perintah Tuhan. Tetapi sesungguhnya, apa yang disampaikan oleh Musa, penolakan Musa, justru menunjukkan dan menyenangkan hati Tuhan bahwa Musa adalah hamba Tuhan yang rendah hati. Dia adalah hamba yang betul-betul bergantung sepenuh kepada Tuhannya. Sampai-sampai dia bilang begini, jika bukan engkau sendiri yang membimbing aku dan umatmu ini, jangan suruh kami berangkat dari sini. Nah, saudara, kenapa Musa harus berkata seperti itu? Karena Musa tahu bahwa selama ini sukses yang dia dapat, kemenangan-kemenangan dan keberhasilan bangsa Israel bukanlah karena kehebatan orang Israel. Tetapi semua semata-mata karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka, sehingga setiap kali ada persoalan, Tuhan yang berkarya, bekerja, bertempur untuk mereka. Sehingga Musa pun tahu, bukankah di depan sana itu masih begitu banyak halangan, masih banyak rintangan, masih banyak bangsa-bangsa yang menghadang orang-orang Israel. Apa jadinya jika tidak ada Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa Israel ini? Dan Musa adalah hamba yang juga punya gengsi secara iman. Dia berkata, Tuhan, kalau engkau tidak di sini, dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karuniamu, bahwa aku mendapat belas kasihanmu, bahwa aku mendapatkan perhatian khusus daripada engkau, bahwa engkau menyertai aku. Justru ketika engkau menyertai aku, inilah gengsiku itu bisa naik. Karena apa? Aku tidak engkau biarkan jalan sendiri. Kenapa? Karena aku engkau sertai. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Musa, dan Tuhan meresponi pada ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Tuhan akan di tengah-tengah bangsa Israel, menyertai Musa, menyertai bangsa Israel. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, telah mendapat belas kasihan daripadaku, telah mendapatkan perhatian khusus daripadaku. Artinya seperti itu. Dan aku mengenal engkau. Nah, saudara, garis bawahi kata mengenal juga itu tadi. Kenapa? Karena ternyata di Matius pasal 7, 21, 23, Yesus Tuhan pernah berkata kepada hamba yang membuat mukjizat, hanyalah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal. Nah, ya ini lawan katanya, mengenal. Kenapa Musa dikenal? Karena Musa bergaul erat, bergaul dekat dengan Tuhannya. Musa adalah orang yang setia di dalam rumah Tuhan. Artinya setia melakukan hukum-hukum Tuhan, dan semua yang dikatakan oleh Tuhan dilakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Demikianlah adalah Musa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang jika kita mau mengerti, kalau orang diberkati oleh Tuhan, ya, berarti bisa saja Tuhan tidak harus ada di tengah-tengah situ. Kenapa? Karena Tuhan cukup berfirman untuk memberkati kita. Itu kita diberkati. Dan itu sudah baik. Orang diberkati baik. Termasuk ketika perwira yang datang yang ada di Kapernaum itu tadi, yang hambanya sakit, Tuhan Yesus kan langsung memberikan respon. Aku akan datang menyembuhkan dia. Tuhan, jangan Tuhan, aku tidak layak menerima engkau. Tetapi berfirmanlah saja, maka hambaku akan sembuh. Nah, saudara, dengan berfirman saja, orang ini diberkati dengan kesembuhan. Berarti tidak usah Tuhan Yesus ada di sana. Nah, saudara, berbeda sekarang. Musa tidak mau seperti itu. Tuhan, kalau aku tidak sertai, aku tidak berangkat. Sebab
Aku butuh penyertaanmu. Supaya satu, mereka pun tahu bahwa aku dibedakan. Bangsa ini diistimewakan. Orang yang disertai adalah orang yang istimewa di hati Tuhan, sehingga orang ini dibedakan dengan manusia yang lainnya. Bangsa ini dibedakan. Silakan 3 ayat itu dioret-oret semua. Dibedakan, diistimewakan. Sehingga semua bangsa akan melihat bahwa bangsa ini berbeda dengan yang lainnya. Saudara, oleh karena itu bangsa-bangsa begitu perang dengan bangsa Israel, mereka kalau kalah selalu ngakui. Hebat Allahnya orang Israel. Selalu Allahnya orang Israel itu disebut sebab apa? Mereka tahu bangsa ini disertai oleh Tuhan. Nah, saudara, demikian pula jika Anda dan saya adalah orang yang demikian mengasihi Tuhan Yesus, kemudian engkau juga dicintai oleh Tuhan Yesus, dikasihi, bukan tidak mungkin kita bisa mendapatkan penyertaan seperti Musa, walaupun mungkin kita dengan skala yang jauh lebih kecil. Tetapi Tuhan akan menyertai. Oleh karena itu, silakan dicatat Pak Hari, judul Sabtu depan adalah bagaimana cara kita dapat disertai Kristus. Ini kita bicara penyertaan Elohim kepada bangsa Israel. Zaman kita, Yesus Tuhan sendiri yang menyertai kita. Nah, itu akan menjadi topik kita pada Sabtu yang akan datang. Nah, saudara, berarti kalau kita disertai, Tuhan ada hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan pada saat kita disertai, belum tentu berkat itu Anda perlukan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai pasti akan memberkati kita sesuai dengan apa yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan walaupun kita tidak meminta, Tuhan secara otomatis menyediakan. Termasuk ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, mereka pindah-pindah. Mereka tidak sempat bercocok tanam. Mereka pindah-pindah terus. Diminta sama Tuhan berjalan terus selama 40 tahun. Tetapi Tuhan yang menyertai adalah Allah yang bertanggung jawab. Di situ mereka diberi makan mana yang tidak pernah dikenal oleh nenek moyang mereka. Supaya apa? Lewat semua peristiwa ini mereka tahu bahwa manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi karena firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara, penyertaan Tuhan berarti dia ada di tengah-tengah kita yang bisa mengakibatkan seseorang atau bangsa ini menjadi dahsyat istimewa luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai pasti akan membela saudara. Tuhan yang menyertai akan menolong saudara. Tuhan yang menyertai akan memberkati saudara. Dan Tuhan yang menyertai akan menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga dengan demikian, jika saya ditanya, Pak Roni, Anda antara diberkati Tuhan atau disertai Tuhan, Anda milih mana? Saya 1000% milih disertai Tuhan. Walaupun saya disertai, tidak selalu saya diberkati. Sebab apa? Ketika orang sudah mendapatkan Tuhan, sudah disertai Tuhan, sesungguhnya kebutuhan akan berkat jasmani, dia akan mulai menurun, bahkan sampai dia tidak perlu. 40 hari Musa berangkat ke gunung menemui Tuhan. Bawa 2 loh batu yang nanti akan ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Saudara, berarti ini kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Musa puasa 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Tetapi dia tetap turun dengan kekuatan yang penuh dengan gagah. Dengan 2 loh batu, dengan 10 hukum. Dari atas gunung turun ke bawah. Dengan tidak loyo. Nah, saudara, artinya apa? Sesungguhnya kalau kita sudah berada bersama Tuhan, hidup mendapatkan Tuhan, yang jasmani sudah tidak kita perlukan lagi. Nah, saudara, saya kasih contoh lagi ilustrasi. Mari kita menyaksikan dari Kejadian pasal 39. Saya mau bacakan mulai ayat 2. 39. Kejadian pasal 39.
ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Judulnya Yusuf di rumah Potifar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kata menyertai bisa digarisbawahi. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Selalu berhasil boleh digarisbawahi dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Saudara, karena Yusuf digarisbawahi sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, orang yang disertai oleh Tuhan itu akan menjadi berkat, dampak yang positif kepada orang lain. Kenapa? Karena rumah Potifar itu diberkati karena apa? Bukan Potifar, karena Yusuf. Dan semua yang dikerjakan oleh Yusuf itu diberkati berhasil. Orang yang disertai Tuhan, segala sesuatu yang dikerjakan itu berhasil. Kenapa? Karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang menyelamatkan. Nah, saudara, itulah yang dialami oleh Yusuf di dalam rumah Potifar. Tetapi apa yang terjadi? Orang benar tidak selalu ketika membela kebenaran, dia harus terima berkat jasmani. Tidak loh. Pada saat Yusuf ini menjadi berkat untuk Potifar, Yusuf dapat apa secara jasmani? Dia tidak dapat apa-apa. Tetapi dia dapat kasih karunia daripada tuannya. Dapat kepercayaan. Dapat kedudukan dari Potifar. Dia boleh mengelola segala milik Potifar. Bahkan Potifar sendiri sampai-sampai dia hanya ngurus makannya sendiri. Segala urusan beres oleh karena Yusuf. Cuma dapat itu. Dia bukan dapat sesuatu yang bisa membuat dia kaya. Tetapi apa yang terjadi? Istri Potifar ngajak Yusuf untuk berselingkuh. Dan Yusuf yang disertai Tuhan tahu prinsipnya. Jika Tuhan menyertai aku, konsekuensinya aku harus hidup kudus, hidup benar, karena Allah adalah kudus. Supaya apa? Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudara, salah satu itu boleh dicatat. Jika engkau tidak kudus, karena Allah adalah kudus, pastilah Tuhan tidak akan menyertai kita. Tetapi ketika kita juga menjaga kekudusan kita, maka kita akan menjadi orang yang dikasih oleh Tuhan, walaupun dunia bisa membenci kita. Ketika diajak selingkuh, Yusuf berkata dengan istri Potifar, semua milik tuanku diserahkan kepadaku. Tetapi ada satu yang tidak diserahkan, yaitu engkau. Sebab engkau adalah istrinya. Maka jangan sampai aku akan berbuat dosa kepada tuanku Potifar. Dan aku berbuat dosa kepada Allahku. Saudara, padahal pada waktu itu, secara dunia, Yusuf aman, tidak ada orang. Jika dia mau berselingkuh, mungkin secara jasmani Yusuf akan menerima kasih karunia dari istri Potifar yang lebih. Tetapi Yusuf memilih benar di hadapan Tuhan. Tidak mendukakan hati Tuhan. Tetapi dunia akhirnya apa? Melihat Yusuf sampai ditangkap, difitnah, dan masuk ke dalam penjara. Namun, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Kejadian 39, kita loncat ke ayat 20 dan seterusnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, garis bawahi, dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf
kesayangan bagi kepala penjara itu. Di tempat yang tidak enak, kepala penjara itu mengasihi Yusuf jadi orang kepercayaan. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Silakan digarisbawahi. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, itulah istimewanya orang yang disertai oleh Tuhan. Di mana saja dia berada, Tuhan yang menyertai akan menolong dia, membuat dia berhasil, dan dia menjadi kesukaan banyak orang di tempat di mana dia ada. Nah, saudara, sehingga dengan demikian kita tahu sekarang bahwa yang namanya penyertaan Tuhan begitu penting artinya bagi saudara dan saya. Berkat, walaupun penting, masih kalah penting dibandingkan penyertaan. Sebab ketika kita disertai, kita pun bisa diberkati. Sesuai dengan yang kita butuhkan, Tuhan memberkati kita. Dan istimewanya, ketika kita disertai Tuhan, kita pasti akan menjadi berkat untuk orang lain. Saudara, sampai di sini yang saya paparkan sedikit saja. Kita masih punya ruang begitu banyak untuk tanya jawab. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Silakan Pak Bandar. Barangkali ada yang mau bertanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah mendengar bagaimana pencerahan rohani yang disampaikan oleh hambanya bagi kita. Semoga itu menjadi cerminan, itu menjadi rema, dan itu menjadi sulu dan pelita bagi hidup kita pribadi, lepas pribadi, keluarga, lepas keluarga. Untuk itu, karena ini sifatnya belajar, ya, study Bible, belajar Alkitab, ayo mari kita kasih waktu untuk mengkupas supaya pemahaman itu tidak keliru. Jadi apa yang disampaikan oleh narasumber Pastor Roni Suwono, mari ayo Bapak Ibu diberikan waktu untuk bertanya dan juga bisa dijawab oleh hambanya. Yuk mari angkat tangan dan boleh langsung bertanya kepada narasumber, hambanya Pastor Roni Suwono. Dipersilakan, Tuhan Yesus berkati. Silakan yang mau bertanya. Pendalaman Alkitab atau Bible Study akan menjadi berkat jika pesertanya itu aktif bertanya. Karena setiap pertanyaan akan menjadi berkat bagi semua yang hadir. Silakan supaya ketika khotbah masih ada ganjelan, itu bisa dicerahkan pada saat Bible Study. Silakan siapa yang mau bertanya. Bible Study selalu disediakan ruang untuk tanya jawab yang panjang. Jadi saya selalu memberikan pemahaman yang paling maksimal 30 menit. Tetapi jika ini tidak dipakai, rugi sendiri. Akhirnya doa penutup. Silakan. Menunggu teman-teman, mungkin dari saya, hambanya. Silakan, Pak Bandar. Saya dulu bertanya supaya teman-teman bisa pancingan. mulai ya. Silakan. Pak Roni tadi, Pak Pastor bicara tadi diberkati atau disertai. Iya. Jadi ada dua pilihan. Namun selama ini kita berdoa minta berkat. Berkat terus ya. Berkatilah hidupku, berkatilah usahaku gitu ya. Iya. Jadi Pak Pastor sudah bicara tadi bagaimana yang mana lebih utama, diberkati atau disertai. Mungkin kita sedikit membahas atau bertanya kepada hambanya, yang namanya diberkati atau yang namanya disertai menjadi prioritas utama bagi kita. Mungkin dari konsepnya masing-masing.
Ya kalau mungkin hidupnya sudah mapan, sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah menikah, punya anak, punya cucu, dia tinggal Ya, minta berkat. Dia tidak mau minta disertai. Tapi kalau mungkin dari sisi belum punya mobil, ini ya kita bedakan sedikit Bapak ya. Yang sudah mapan, dia mau diberkati terus. Sedangkan yang belum mapan, belum ada rumah, rumah masih ngontrak, belum punya mobil, belum punya fasilitas apapun, dia mau disertai. Sekarang kita lihat dari sudut kacamata mana kita memacu. Kadang-kadang kalau kita sudah jadi pendeta atau gembala, mintanya diberkati terus. Kenapa? Karena sudah jadi gembala, nggak perlu lagi disertai. Tapi kalau dia sebagai jemaat, ya minta disertai. Betul. Mungkin ini sedikit boleh dikupas oleh hambanya yang sudah mapan, pengennya diberkati. Yang belum, pengennya disertai. Atau ya. yang sudah menjadi hamba Tuhan atau gembala, pengennya diberkati terus. Sedangkan jemaat atau memang apa biasa-biasa pengen disertai. Kira-kira gitu. Pastor, makasih. Terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan, ya, hebatnya orang yang disertai dari bacaan Musa tadi, bahwa ternyata orang yang disertai itu dibedakan dengan orang lain. Artinya diistimewakan. Ya, dia sangat diistimewakan. Artinya ini adalah orang pilihan. Ini adalah orang khusus yang ada di hati Tuhan. Dan ternyata orang yang disertai, walaupun dia tidak butuh berkat, Tuhan akan memberkati. Sesuai dengan apa yang Tuhan perlukan, coba sekarang saya buktikan dengan Alkitab. Pak Bandar tolong dibacakan Matius 6 ayat 32. Ya. Matius 6 ayat 32. Matius 6 ayat Ayat 32. 32. Silakan. Beginilah firman Tuhan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Bacaan itu kan bicara tentang kekhawatiran. Apa toh yang dikhawatirkan oleh manusia pada umumnya adalah urusan perut. Tadi Pak Bandar kan sudah cerita toh antara mereka yang belum punya apa-apa dan yang sudah mapan ya. Nah, Saudara, ternyata Tuhan Yesus justru malah berbicara. Kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu adalah yang mencari adalah orang yang tidak mengenal aku, tidak mengenal Allah. Tetapi orang yang mengenal Allah, kekhawatiran tentang itu sudah pasti tidak ada. Sebab aku pasti Tuhan yang akan memberkati apa yang kau perlukan. Walaupun kamu tidak meminta. Aku tahu kamu memerlukan, aku mesti sediakan. Contoh, kita pernah punya anak kecil, masih bayi. Nah, begitu memasuki musim hujan, mungkin dingin. Bayi yang kita cintai tidak bisa ngomong, Pak Bandar. Bahwa ini nanti aku kedinginan loh, Ma. Enggak. Tetapi papa mama yang tahu bahwa itu engkau perlukan, dia sudah sediakan selimut. Dia sudah sediakan pakaian panas supaya bayinya tetap hangat. Bapa yang di surga lebih dari itu. Nah, jika engkau mengenal akan dia, engkau pasti yakin bahwa dia pasti akan memelihara. Demikian pula orang yang disertai Tuhan ternyata dia tidak keluh kesah lagi loh tentang aku diberkati atau tidak. Dia percaya bahwa kalau aku perlu dia sediakan. Sehingga muncullah firman Tuhan yang berkata, apa yang diberikan Tuhan
itu tidak pernah aku minta. Justru yang tidak minta diberikan oleh Tuhan. Inilah seperti yang kita alami. Kita mungkin tidak berdoa. Atau kita tidak ngerti bahwa itu perlu. Tetapi Tuhan ngelihat, ini penting bagi kamu anakku. Walaupun kamu tidak minta, atau kamu lupa berdoa, atau kamu tidak ngerti kalau itu, tetap tak beri. Sehingga kita berkata, apa yang tidak pernah tak minta, itu yang disediakan oleh Tuhan. Inilah yang terjadi. Demikian pula dengan orang yang disertai. Ternyata orang yang disertai berarti di dalam setiap kegiatan kita, Tuhan selalu ada. Otomatis Tuhan yang ada bersama kita, dia akan pelihara kita. Aman kita. Dia akan lindungi kita. Dia akan sediakan berkat yang kita perlukan. Dan semua yang kita kerjakan dibuat oleh dia berhasil. Sehingga lewat satu orang yang disertai oleh Tuhan, orang lain terdampak mendapat berkat dari kita. Tetapi orang yang minta diberkati, dia belum tentu mau jadi berkat untuk orang lain. Walaupun di gereja seringkali dikasih tema, diberkati untuk menjadi berkat. Terkadang kita masih ngomong apa? Tuhan, aku belum punya cukup untuk jadi berkat. Demikian Pak Bandar, terima kasih. Nggih Pak, nggih, matur suwun Pak. Nggih, Supaya matur kita suwun. sedikit memahami kan Iya, ajaran-ajaran sekarang ini banyak teologi kemakmuran, Pak. betul Pak. Mereka Iya. itu selalu Betul. bicara berkat-berkat untuk pribadi. Untuk menyombongkan diri Betul. bahwa aku loh orang diberkati. Nah, padahal orang disertai, dia akan terjadi kebalikan. Kalau orang sudah disertai Tuhan, berkat akan jasmani itu akan semakin turun yang dia perlukan. Kenapa? Aku percaya Bapakku. Amin. Ya, wes sudah enggak usah pusing aku. Amin, Yang Pak. Amin. penting aku disertai Tuhan, aku jadi berkat orang lain. Ya. Praise the Lord. Puji Haleluya. Tuhan. Ini luar biasa, Pak, penyertaan itu. Nggih, Pak, nggih. Ya. Yuk, monggo Bapak Ibu, Silakan boleh yang lain. silakan bertanya, langsung dijawab. Silakan yang lain. Pak Yusuf mungkin. Ini Pak Yusuf setia sekali. Silakan Pak Yusuf. Ini juga hamba Tuhan, Pak. Iya. Ya Pak, shalom semuanya. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau ada dua pilihan, mau berkat atau disertai Tuhan. Sebenarnya kalau orang sudah tahu firman, dia akan pilih disertai Tuhan. Karena berkat itu nanti akan mengikuti. Gitu. Iya. Kadang-kala orang kalau pemahaman firmannya masih gugur, itu kan selalu yang dicari ya berkat. Berkat terus ya. Saya pilih disertai Tuhan karena saya takut sama ayat satu ini. Ini saya bacakan di 1 Samuel 3 ayat yang pertama. 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Bagian yang kedua saya bacakan. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Jarang. Nah, ini Allah sudah tidak menyertai lagi Nabi Eli, Imam Eli. Nah ini yang saya takutkan. Saya pernah satu kali dalam 1 tahun Tuhan itu nggak berkata apapun kepada saya. Saya takut setengah mati, saya sampai doa, Tuhan kalau marah ya Tuhan. Atau aku sudah nggak di ini lagi. Atau Tuhan memilih hamba-hamba yang baru lagi, yang lama-lama. Saya sangat takut kalau saya dicuekin Tuhan. Ini loh yang paling saya takutkan. Apalagi saya baca ini saya gemeter. Tuhan apakah kau sudah meninggalkanku gitu loh. Biasanya ada orang WA atau apa konseling, Pak doakan saya, ya namamu siapa, nama lengkapnya saya doakan, sebentar aja langsung ada penglihatan, langsung ada hikmat, langsung ada kata dari Roh Kudus atau mungkin dari mimpi nanti malamnya, selalu saya sampaikan gitu. Ini loh yang Tuhan ini dalam 1 tahun itu Tuhan nggak berkata apa-apa sama saya bingung. Gitu loh. Setiap ada orang doa, Pak apa Pak kata Tuhan? Wah Tuhan ya nggak ngomong ya, pokoknya tak doa terus lah ya. Cuman saya kasih kata-kata penghiburan aja. Dalam setahun itu Tuhan sama sekali nggak ngomong sama saya. Saya berpikir wah Tuhan marah atau saya ada lakukan kesalahan apa. Saya sampai introspeksi diri atau apa gitu loh. Jadi ya memang pada masa itu saya sedang dalam prosesnya Tuhan lagi. Jadi hal yang paling saya takutkan adalah Tuhan tidak menyertai saya lagi. Itu loh yang paling saya takutkan. Ayat itu tadi 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan masih menyertai saudara sekalian. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Jangan takut sama berkat. Berkat itu pasti akan mengikuti.
Haleluya, yang percaya katakan amin. 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 Terima kasih Pak Yusuf, Habis. tambahnya. Yuk. Terima kasih. Barangkali ada yang lain, silakan. Atau ada yang mau menambahkan, silakan. Iya, saya. Selamat malam Pak Roni. Sorry. Oh ya, Silakan aja, satu-satu. silakan. Belakangan Oke, aja. siapa duluan? Siapa duluan? Ya, Ibu silakan Ibu. Oh ya, Oh, Ibu dulu. Pak Oh, Thomas ya, Gunawan ya. nanti ya. ya Ya baik. nanti Pak. Oke. Ya, siapa Shalom Ibu? buat semuanya, shalom. Shalom. Memang ini tentang berkat sama penyertaan ya. Ya. Bagaimana orang disertai Tuhan. Memang udah jelas kok itu penyertaan Tuhan tuh, tanpa penyertaan Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Soal berkat tadi yang sudah dikatakan itu sudah bagus banget ya. Bahkan Tuhan katakan kamu harus cari aku dulu. Soal berkat itu gampang nanti dikasih gitu ya. Matius 6:33. Ya betul, dari kerajaan Allah dulu baru semuanya dikasih. Ya. Jadi kalau kita karena kita ini udah terlalu berpuluhan tahun di apa ya, istilah kalau bahasa Jawa tuh dicekoi. Tentang hidup berkelimpahan. Maksudnya hidup berkelimpahan itu bukan karena harta, kualitas iman yang sebenarnya itu. Kita harus memiliki kualitas. Ya, orang percaya itu harus punya kualitas, di situ semuanya ada otoritas, ada segala macam lah di situ ya. Nah, saya sangat bersyukur banget pada malam hari ini tentang penyertaan. Jadi kalau kita mencari maunya Tuhan dulu deh. Bahkan kalau bisa berkat jasmani itu memang dikasih sama Tuhan. Kalau bisa keinginan apa kedagingan kita ini pinggirin dulu deh. Jadi kita satu hal, kalau Tuhan mau menyertai kita, menyenangkan hati Dia dulu, menyukakan hati Dia supaya kita menjadi anak kesukaannya. Ya. Saya banyak belajar belakangan ini, semakin keras Tuhan kasih teguran-teguran itu, ternyata benar juga kalau Tuhan mau menyertai kita, pastinya dong kita menyukakan Dia dulu, baru soal berkat jasmani pasti menyertai, itu gampang. Orang belum berdoa, yang tadi dikatakan yang di 2 Korintus 2 ayat 9 ya. Yang nggak pernah kita pikirkan, apa yang yang istilahnya tidak kita dengar dalam hati kita, semua disediakan kok bagi orang yang mengasihi Dia. Saya yang hal-hal kecil aja, hal kecil. Baru dalam hati, belum berdoa, belum minta. Kalau bisa, memang saya belajar, saya nggak mau minta-minta deh. Saya mau minta Tuhan mampukan saya hidup kudus, mampukan saya hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, supaya hidup kami berkenan dan menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi saksi Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Nah, karena saya tahu tadi penyertaan tadi, Tuhan siapkan segala sesuatunya bagi kita untuk orang-orang yang takut akan Tuhan pasti. Saya percaya banget itu. Saya pernah membaca buku tentang penyertaan Tuhan itu bagaimana. Seperti bagaimana Musa, bagaimana Abraham, banyak deh abdi-abdi Tuhan yang duluan itu karena penyertaan Tuhan lah dia sukses. Ya, suksesnya bukan karena dia dapat harta, itu sudah Tuhan sediakan segala sesuatunya. Nah, saya bersyukur pada malam hari ini kita semua mendapatkan berkat, ya, maksudnya berkat rohani loh ya, maksudnya berkat Tuhan itu yang luar biasa. Jadi kadang-kadang orang berdoa untuk menyukakan dagingnya, bukan menyukakan hati Tuhan. Nah, kalau kita menyukakan hati Tuhan, pastinya semua apa yang kita minta, belum minta aja dikasih kok. Saya sering kadang-kadang gini, hal yang kecil gini. Kan saya sering melayani orang-orang gedar, ya. Jadi saya bawa dalam doa, Tuhan, saya rindu setiap orang mengenal Engkau, setiap orang menyembah Tuhan, mengaku Yesus adalah Tuhan, ya. Itu bagi kita orang Kristen itu sebagai syahadat lah. Dia terima Tuhan Yesus, dia mengaku Yesus adalah Tuhan, itu sebagai syahadat orang Kristen, istilahnya seperti itu. Nah, jadi terus saya doakan, kenapa kalau kita berdoa untuk jiwa-jiwa, sama Tuhan tuh diperhatiin banget. Jadi saya belajar dari situ, benar itu, kalau kita menyukakan hati Tuhan,
Tuhan pasti menyertai kita dalam segala hal. Jadi apa yang kebutuhan kita gampang kok, itu pasti Tuhan sediakan. Saya sering kali gini, saya pengen apa gitu ya, pernah saya pengen anggur ya atau apel gitu, tahu, aduh enak banget ya kalau makan anggur siang-siang gitu, baru dalam hati aja gitu. Nggak tahu nggak lama tamu datang bawa anggur, bawa buah. Aduh, itu hal kecil loh ya, hal kecil gitu istilahnya. Bagaimana kalau kita lebih menyukakan hati Tuhan, pasti hal-hal yang besar, yang lebih yang daripada kita doakan Tuhan kasih kok. Nah, sekarang waktunya sudah waktu percepatan, tidak ada waktu yang leha-leha lagi ya. Jadi waktu kita nih hanya benar-benar mau fokus sama Tuhan, hidup kita harus benar supaya kita bisa berbuat baik. Kita fokus sama Tuhan, fokus dengan firman, karena segala sesuatu jawabannya hanya di Alkitab, di firman Tuhan. Nah, itu menjadi sumber segalanya bagi kita. Mungkin itu aja. Nah, saya percaya penyertaan Tuhan itu luar biasa kalau kita lebih akrab lagi menyukakan hati Dia. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Nining, tambahannya menguatkan semua yang hadir. Silakan Pak Guan, Thomas, Pak Gunawan. Ya, selamat Ya, bentar malam lagi Pak Roni. habis ini Pak Denny ya. Ya, Silakan. saya ingin menanyakan aja Pak, itu mengenai Ya, disertai Tuhan merupakan ya, keinginan dambaan bagi semua anak Tuhan. ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak hal-hal ataupun persyaratan-persyaratan yang bisa menjadikan kita disertai Tuhan itu satu. Kemudian bentuk-bentuk secara umum penyertaan Tuhan itu contohnya kira-kira seperti apa? Itu aja Oke. Pak. Terima Pak. kasih. Terima kasih. Hari ini saya akan jawab ya, jawab penyertaan Tuhan itu syarat-syaratnya seperti apa ya. Saya kembali kepada bacaan tadi, Musa dan Yusuf ya. Tetapi nanti yang melengkapi, oleh karena itu teman-teman yang hari ini hadir, minggu depan itu topiknya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan penyertaan Kristus. Lebih penting lagi, ya. Itu melengkapi keterangan hari ini, ya. Hari ini kalau kita tadi ngelihat dari Musa tadi, ayat 15 sampai dengan 17, dari Keluaran 33 tadi, yang pertama kita ngelihat sejarahnya Musa. Musa ini juga bayar dengan kesetiaan. Ya, jadi sejarahnya Musa ini dulu kan pangeran di Mesir, ya. Umur Musa 120 tahun itu dibagi 3. 40 di Mesir, 40 di padang rumput, gembalaan, 40 dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi tidak masuk tanah perjanjian. Saudara lihat, yang dilakukan oleh Musa, bayar harga, itu terbalik dengan pendeta zaman now. Yang hidupnya bermewah-mewah. Ya, lihat ya, Musa yang dulunya itu sebagai pangeran, secara daging, dia sudah dapat apa-apa. Hidup di dalam kemewahan istana Mesir. Hidup sebagai pangeran Mesir. Fasilitas dan lain sebagainya dia nikmati. Tetapi demi keselamatan, dia meninggalkan harta kekayaan Mesir untuk jadi gembala domba milik mertuanya 40 tahun. Dari kaya rela jadi miskin karena sebuah kebenaran. Pendeta zaman sekarang kuliah cari sponsor. Miskin setelah bisa jadi pendeta, berusaha khotbah yang enak, supaya apa? Amplop PK-nya banyak. Entah memakai macam-macam apa saja dan lain sebagainya, perpuluhan dan lain sebagainya, supaya dia bisa jadi kaya. Ini kebalik. Sedih ngerasakan. Siapa yang kau teladani? Saudara, tentang harga yang dibayar, yaitu kesetiaan, yaitu melakukan hidup yang benar. Kemudian dia mau melaksanakan tugas dari Tuhan. Pak Thomas Gunawan, dia mau melakukan tugas daripada Tuhan seperti
yang Tuhan perintahkan. Sehingga kita akan menjumpai Musa. Coba kita lihat di Bilangan pasal 12. Lihat ya, Bilangan pasal 12. Lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana, Bilangan pasal 12, saya bacakan ayat 6 sampai dengan ayat 8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, kelas nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya, kepada nabi, dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Garis bawahi. Kata seorang yang setia dalam segenap rumahku itu adalah menunjukkan bahwa Musa adalah orang yang setia dan taat menjalankan firman Allah. Hukum-hukum Tuhan itu dikerjakan oleh dia. Sehingga dia istimewa di hati Tuhan. Dan Tuhan berkata di dalam ayat 8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang. Tidak pakai mimpi, tidak pakai penglihatan. Terus terang. Bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi jelas Pak Guan, Pak Thomas Gunawan. Yang pertama terkait dengan harga yang dibayar. Harga Ya, yang Pak. dibayar. Jika segala harta kelimpahan di Mesir itu mengandung dosa, dibuang, Pak. Ya, Pak. Dia rela jadi orang miskin, jadi gembala demi kebenaran. Kemudian dia setia bayar harga, melakukan firman Tuhan di dalam segenap hidupnya, menjalankan perintah Tuhan seperti yang Tuhan berikan. Demikian Pak Thomas Gunawan. Baik Pak Roni, terima kasih banyak atas pencerahannya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi Pak Thomas? Tidak ada? Sementara cukup Pak. Cukup ya. Sekarang Pak Denny Oke. Limbong. Silakan Pak Denny. Selamat malam Pak. Malam. Ya, dari pemahaman Bapak itu saya ya dapat mengerti dan juga dari beberapa pertanyaan yang Ya. tadi. Nah, yang saya tidak beri masukan, tapi mungkin saya minta Pak Roni memberikan suatu pencerahan gitu. Ya. Itu keseimbangan. Ya. Karena manusia itu bukan hanya roh saja, tetapi ada tubuh. Iya. Jadi kalau memang orang sudah dalam Tuhan, Iya. makin dalam Tuhan, tentu dia lebih mengutamakan Tuhan dan jasmaninya mungkin sudah tidak lagi, sudah kurang atau bagaimana? Ya, menurun sekali. Iya. Ya. Nah, mungkin saya bisa kelompokkan bahwa 51 dan 49. 51 itu mungkin dia sudah rohani dan mendekati diri kepada Tuhan, mungkin sudah mau seterusnya. Sedangkan yang 41 ini, ya 49 ini, ya seperti itu Pak. Gitu. Jadi saya minta mungkin bagaimana keseimbangan itu yang Bapak bisa jelaskan pada malam hari ini. Jadi ada keseimbangan secara jasmani dan rohani. Demikian Pak. Terima kasih. Saudara, orang yang disertai Tuhan, kata firman Tuhan di Matius 6, 32, 33, kalau kita setia kepada Tuhan, yang jasmani kan mengejar kita, ikut sama kita. Karena Tuhan memberkati kita seperti yang Dia pandang bahwa itu kita butuhkan. Nah, saudara, kita punya hidup ini butuh satu keseimbangan. Tadi diandaikan oleh Pak Denny, mungkin kalau orang yang tinggi rohaninya, bolehlah persentasinya itu 51% itu rohani, kemudian 49% itu yang juga masih tinggal di sini, itu yang jasmani.
tidak bisa dipungkiri, ya. Bisa benar apa yang dikatakan Pak Denny, karena ketika kita setia sama Tuhan, berkat jasmani itu masih mengalir ke kita. Bisa saja anak Tuhan, pengusaha, saya tidak ngomong pendeta ya, pendeta tidak ada jalannya untuk kaya, tidak ada. Kalau dia mau jujur kembali ke Alkitab. Kenapa? Karena di situ dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah saudara, kalau dia pengusaha, dia bisa semakin diberkati. Tujuan Tuhan untuk apa dia memberkati? Pasti Tuhan berkata, aku tidak pernah bertindak sia-sia. Nah, buat orang-orang yang tahu akan penyertaan Tuhan dan akan kecintaan Tuhan, otomatis orang ini pun juga akan memberikan kasih sayangnya kepada Tuhan. Sehingga kalau dia punya kerohanian tinggi, pastilah orang ini adalah orang yang disertai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memimpin dia ke dalam seluruh kebenaran. Dan harta bendanya ini tadi akan mendatangkan sukacita buat dia ketika dia sebagai orang yang disertai tadi apa? Berdampak untuk orang lain. Yaitu harta bendanya bisa dibagikan oleh orang lain menjadi berkat supaya digenapi bahwa hatinya dia lebih melekat kepada Tuhan daripada kepada harta benda yang Tuhan berikan untuk dia. Nah, demikian Pak Denny, salah satunya keseimbangan adalah seperti itu. Tuhan tidak bisa nyetop berkat. Semakin Anda suka membagi, Tuhan menilai engkau adalah orang yang setia. Maka oleh Tuhan semakin diberkati. Karena lewat tanganmu, lewat hatimu, banyak orang lain terberkati. Demikian Pak Denny. Ada yang kurang mungkin? Cukup ya Pak? Oke, terima kasih. Barangkali ada yang lain, silakan. Mungkin Pak Damai Dalio dari Pare. Ada Pak Damai? Silakan ada yang lain, Mbak Grace. Atau siswa STT. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu Rida. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Ibu Sinta Dewi atau Bu Cinli. Tadi ngirim SMS kelihatannya cuma tidak terbaca saya. Ada yang lain? Ibu Dewi Handayani, siapa ini? Duru. Oh, ini Eliana Wenas ini yang dari Pare ini. Silakan kalau mau ada yang tanya. Saya mau bertanya, boleh? Silakan, boleh. Kejadian 27 ayat 36. Kejadian 27. Nah, saya lihat ya. Kejadian 27 ayat 36. 36. Kenapa? Di sini kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku, hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Iya. Yang saya tanyakan, apakah berkat hanya diberikan dari seorang Bapak dan tidak Ibu? Apakah berkat Terus Yakub sangat diberkati. Apakah itu karena berkat yang diberikan oleh bapaknya, atau memang Yakub itu udah emang pilihan Tuhan selalu diberkati gitu? Iya. Oke, sudah. Itu aja. Thank you. Oke, saya jawab yang kedua dulu. Ketika di dalam kandungan, Tuhan sudah berfirman bahwa 2 bangsa, kamu tuh mengandung 2 anak, Esau dan Yakub, 2 bangsa, itu saling bertolak-tolakan. Sehingga membuat mamanya Yakub itu sedih. Aduh, punya anak kembar laki-laki tapi tidak rukun. Ya, dan firman Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan itu lebih menyukai Yakub daripada Esau. Sudah ditentukan. Tuhan lebih menyukai Yakub
daripada Esau. Kenapa? Karena dia adalah sang pencipta yang selalu tahu masa depan setiap umat ciptaannya. Dari lahir hingga sampai nanti kembali ke surga. Dia sudah tahu. Termasuk bumi ini tadi sudah ditulis di dalam Alkitab, mulai kejadian sampai dengan bumi ini akan berakhir. Tahu. Kemudian, kenapa Yakub kok lebih beruntung? Satu, memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kedua, ternyata di dalam hidupnya, Yakub sama Esau itu menanggapi berkat Tuhan, itu berbeda. Esau sebagai anak sulung, itu meremehkan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada dia sebagai anak sulung. Budaya zaman dulu, yang namanya sulung, katakan putra mahkota, dia berhak atas berkat sebagai anak sulung. Firman Tuhan juga katakan seperti itu, dia berhak atas berkat sebagai anak sulung. Tetapi Esau itu meremehkan berkat yang bernilai dari Tuhan dengan ketika dia itu lapar, Yakub sedang masak sop kacang merah, lapar, terasa nikmat. Esau minta sama Yakub, Dek, aku boleh enggak minta semangkok sup kacang merahmu? Yakub mempersilahkan, enggak apa-apa, tak kasih semangkok, asalkan hak kesulunganmu berikan kepadaku. Esau berpikir, apa artinya hak kesulungan? Yang penting aku lapar, aku nyantap masakan rejat, selesai. Nah, disinilah letaknya Tuhan itu marah. Apa yang tak berikan kepadamu yang terbaik, itu cuma kamu hargai dengan semangkok sup kacang merah. Yang akhirnya kamu makan, dan akhirnya apa? Paginya kamu buang di jamban. Tuhan marah. Tetapi sebaliknya, Tuhan menghargai Yakub bahwa ternyata berkat sebagai anak sulung itu bernilai di hati Yakub. Sehingga Tuhan lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah berkat itu hanya didapat dari seorang bapak? Ibu, penulisan Alkitab ini juga dipengaruhi oleh adat istiadat orang Yahudi zaman dulu, yaitu bahwa laki-laki itu utama. Sedangkan perempuan seringkali kita melihat bahwa nama anak perempuan itu tidak ditulis. Dianggap orang nomor 2. Orang Jawa bilang tiang wingking. Itu Bu Nining masih bisa ngerti enggak itu? Tiang wingking. Ya. Tidak terlalu diperhitungkan. Nah, oleh karena itu berkat juga turun dari seorang bapak. Tetapi saya memberikan jawaban, berkat itu turun sebetulnya dari kedua orang tua kita. Ayatnya ada. Ada. Mari Ibu tadi yang bertanya siapa ya? Namanya siapa yang tadi bertanya ya? Fiona. Ibu yang Ibu Fiona, Anda bawa Alkitab tidak di situ? Ya. Ada Anda di situ ada Alkitab tidak? Fiona ada Alkitab? Iya. Ilah. Oke. Coba Anda buka Ulangan pasal 5, dibaca ayat 16. Ayatnya ada enggak? Ada ayatnya, gitu loh. Bahwa berkat itu turun dari orang tua, papa dan mama. Silakan. Ya. Ulangan 5 ayat 16. Ulangan 5 ayat 16. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Di situ ada kalimatnya kan. Berkat itu turun dari kalau anak menghormati ayahnya dan ibunya.
kalau anak berbakti kepada ayahnya dan ibunya. Kalau seorang anak kepada ayahnya dan ibunya. Dia punya tekad, Tuhan, kalau nanti Engkau berkati, maka salah satu orang yang akan aku bahagiakan adalah papaku, adalah mamaku, supaya mereka bisa tak pelihara, tak bahagiakan, sampai dengan mereka tersenyum pada saat pulang ke surga. Orang yang demikian, kata firman Tuhan, akan diberkati dua oleh Tuhan. Yaitu yang pertama, lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Nah, ketika Yakub itu membohongi Ishak sebagai papahnya supaya Ishak memberkati Yakub, itu ada caranya. Bagaimana caranya dia kemudian membohongi Ishak, itu diatur oleh mamahnya. Yaitu mamahnya memasakkan masakan yang disukai Ishak sebagai papahnya. Nah, kemudian dia disuruh pakai pakaiannya Esau yang agak berbulu, karena nanti pastilah Ishak ini mencium bau keringatnya anaknya. Juga gayanya Ishak berbicara dan lain sebagainya. Oleh karena itu pada waktu Yakub datang, si Ishak itu sudah curiga. Kalau ngelihat baunya keringat, bulu ini tadi, ini adalah Esau. Tapi suaranya kok suara agak perempuan ini. Yakub ini agak seperti itu. Kok suaranya suara Yakub. Tetapi ya karena Ishak ini matanya mulai kabur, jadi dia tidak bisa mengetahui. Karena apa? Si Yakub tetap berkata, aku adalah Esau anakmu. Nah, di dalam konteks seperti itu, kemudian apa yang terjadi? Ishak berkata kepada Yakub, ya wes Yakub, ya wes anakku, mana daging hasil buruanmu yang sudah engkau olah, dekatkanlah kepadaku supaya aku makan daripadanya dan aku memberkati engkau. Artinya, saudara, jarang ini dikupas di dalam khotbah. Saya jarang mendengar pendeta memahami arti yang ini yang begitu dalam. Artinya, jika seorang itu ikhlas, jerih payahnya, keringatnya, itu dinikmati oleh bapaknya, maka Tuhan akan memberkati anak ini lewat bapaknya. Mana daging hasil buruanmu yang sudah engkau olah, supaya aku makan daripadanya dan aku memberkati engkau. Nah, oleh karena itu, baik sekali jika engkau sebagai seorang anak yang masih punya papa mama, saya ingatkan, apakah setiap bulan papa mama itu juga dapat uang dari anak untuk hidupnya, untuk happy-happy-nya orang tua, supaya engkau diberkati. Demikian Ibu. Bu Fiona, sudah bisa difahami atau masih ada yang kurang? Sudah, terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Silakan jika ada yang lain. Alkitab ini memberikan petunjuk yang begitu dalam. Satu ayat dengan ayat yang lainnya tidak pernah kontradiksi, selalu menunjang. Jika engkau diurapi, diberi pencerahan oleh Roh Kudus, pasti ngerti ayat ini gandengan B ini, ayat ini gandengan sama ini. Pasti. Dia akan menuntun, mengajarkan segala sesuatu. Silakan ada yang lain. HI Suba, silakan. Bu Wani Sarjono. Silakan ada yang lain. Ayo Bapak Ibu. Ojo Silakan. isin-isin. Jangan malu-malu.
Nggih. Ya, Ayo bertanya Bapak Ibu, menambah wawasan edukasi Alkitabiah. ya. Semua persoalan manusia, firman Tuhan ini menjawab. Pak Damai, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ini ada yang menanya tuh, Pak. Oh, silakan. Weng Sadi Jono. Oh, Wani Sarjono, silakan. Iya, deh, jaringannya putus. Mohon Bapak Ibu kalau bertanya videonya diaktifkan supaya bisa kita kenal wajahnya. Kameranya dibuka, AI. Nih. Waduh, mungkin jaringannya ya, suaranya kok gema-gema. Iya, jaringannya. Iya, jaringannya suaranya enggak kedengaran, AI. Gitu. Iya, enggak kedengaran. Ting tung. Iya. Ya, internet Indonesia gini Pak Hari. Iya. Australia tidak pernah. Enggak pernah, Pak. 100%. Iya. Bapak Silakan yang lain aja, silakan. Bu Rida mungkin. Enggak kedengaran, AI tangtung. Silakan yang lain. Mungkin saya satu lagi, Pastor. Silakan, Pak Bandar. Silakan. Iya. Ini kita harus memahami tentang berkat, ya. Iya. Di mana-mana kita banyak mendengar dan juga kita sendiri juga berdoa tentang berkat, ya. Berkat itu terkadang salah penafsiran. Iya. Kita kira berkat itu dari Tuhan, padahal iblis juga bisa memberikan berkat. Iya. Jadi untuk kita bisa pahami bersama-sama, bisa membedakan berkat dari Tuhan dan juga berkat dari iblis. Iya. Iya, jadi jangan mau kita ditipu oleh iblis. Iya. Padahal yang memberkati kita iblis gitu ya. Iya. Satu cerita. Ya ini agak sedikit. Nih, ada seorang preman yang namanya preman datang ke gereja. Iya. Dia mempersembahkan uang miliknya kepada gereja. Iya. Ya. Datang orang gereja luar biasa. Tuhan memberkati gereja kita dengan persembahan orang. Padahal itu preman itu menang judi. Iya. Menang judi, togel lah kita katakan, menang togel judi, dibawa ke gereja. Gereja langsung menafsirkan bahwa itu berkat daripada Tuhan. Itu haram, Pak. Bapak Ibu, ini tipu daya iblis. Supaya kita sebagai keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu atau mama, dan juga sebagai anak-anak, jikalau kita menerima berkat, jangan langsung kita tafsirkan berkat itu dari Tuhan. Padahal iblis juga bisa memberkati dan membuat kita tertipu. Sehingga kita langsung tafsirkan, oh motorku ini diberkati Tuhan. Mobilku ini diberkati Tuhan. Iya. Iya. Sedikit kita memahami Bapak Ibu, kalau kita menerima berkat, coba langsung tanya dan berdoa pada Tuhan. Tuhan ini berkat dari Tuhan atau dari siapa, ngono toh? Ya. Oke. Pak Bandar. Iya, Pak. Apa yang Bapak tanyakan itu kemarin ditanyakan oleh adik saya. Dia ngikuti video saya okultisme yang kedua. Kemudian dia telepon sama saya dari Madiun ke Surabaya. Dia tanya, "Ko, bagaimana kamu bisa terangkan? Bagaimana kita bisa tahu berkat itu dari Tuhan atau dari iblis?" Sebab di dalam videomu itu tadi, iblis kan bisa memberkati jika orang ini minta. Nah sekarang kalau orangnya tidak minta gimana? Kan begitu. Nah coba saya minta tolong.
Dibacakan 1 Yohanes pasal 3, Pak Bandar. Ayat 9 dan ayat 10. Dicatat, dioret-oret ya. Iblis itu ternyata bisa juga loh memberkati tanpa Anda minta. Tanpa Anda minta. Silakan Pak Bandar. 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. Silakan. 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. Beginilah firman Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah yang anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saya bacakan ayat ini kepada adik saya. Kemudian dia tanya, artinya apa? Saya ngomong, artinya di dunia ini dipisah jadi dua. Ada anak-anak Allah sama anak-anak iblis. Anak-anak Allah berbuat kebenaran, tidak berbuat dosa. Dia mengasihi saudaranya. Anak iblis berbuat kejahatan. Nah, otomatis kalau anak iblis preman tadi yang berkati pasti bukan bapaknya kita, gitu loh, Pak. Karena dia orang-orang jahat, tidak suka kebenaran, dia bisa kaya. Walaupun dia tidak minta kepada iblis bapaknya, tapi ya bapaknya itu yang berkati. Karena apa? Di dalam dia mencari duit, dia menghalalkan segala cara. Nah, ini tadi yang saya jawab. Oh, adik saya baru ngerti. Oh, gitu ya. Walaupun tidak minta, tetap bisa diberkati oleh iblis. Iya, dengan kamu melihat perilakunya dia, kamu bisa bedakan. Ini anak Allah atau ini anak iblis. Karena apa? Ditulis di dalam Alkitab. Demikian Pak Bandar yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Silakan ada yang lain. Mungkin Mbak Grace mau bertanya ini. Silakan. Silakan. Silakan mic-nya belum dibuka. Ya, sudah dibuka. Silakan. Shalom semua. Halo. Shalom. Iya, saya Grace Tumel. Saya mau bertanya. Ini membahas yang tadi dari Bapak Bandar Panggabean tentang preman tadi. Preman. Ya. Ke gereja dengan membawa uang jumlah yang dipersembahkan, tapi nggak tahu itu berapa. Ini yang saya mau tanya Pak, buat Bapak Roni, kenapa preman itu dengan mudahnya atau dengan ikhlasnya mempersembahkan atau memberikan persembahan itu kepada gereja, entah itu gereja apa aja, dengan ikhlas. Walaupun itu kalau bagi umat orang yang percaya itu tidak sah, tidak sah di mata Tuhan. Tapi kenapa kalau kita yang biasa aja kok, maaf, dengan susahnya memberikan, maaf ya Pak, dengan 5.000 aja masih susah gitu loh. Kalau dulu kan 5.000 itu belum ada, paling 2.000, 1.000 gitu Pak. Itu aja sih pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih. Terima kasih. Ya, saya jawab dulu. Kenapa orang Kristen ini kok susah? Iya. Nah, orang Kristen saya ingin anjurkan ya, harusnya ketika berdoa itu selipkanlah kata-kata. Jangan cuma minta Tuhan berkati aku, berkati. Tetapi juga minta Tuhan jadikan aku berkat untuk orang lain. Beri aku tugas, utus aku Tuhan. Supaya ketika Tuhan memberkati aku, itu bisa juga tak pakai, tidak percuma. Begitu loh. Ya, buat apa aku diberkati kemudian Tuhan tidak merintahkan aku. Utuslah.
Nah, karena kebanyakan kita itu selalu minta-minta, akhirnya ada banyak di antara kita itu yang sulit menjadi berkat untuk orang lain. Apalagi dengan dunia zaman sekarang yang banyak ditawarkan macam-macam. Dunia kemarin saya terangkan kan ada 3 isinya. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, 3 ini tadi. Nah, terus kemudian lihat aja. Karena ini menjadi kesukaan dunia, sehingga Anda bisa diakui Anda itu termasuk orang punya status sosial seperti apa, Anda adalah orang yang seperti apa, dan lain sebagainya. Akhirnya Anda jadi kemilian dengan dunia ini tadi. Sehingga mulai banyak pendeta-pendeta pun yang terjebak dengan hidup yang mewah. Hidup hedonisme ini tadi. Pakai jam tangan yang mahal, pakai sabuk yang mahal, laptop yang mahal, mobil yang mahal, makanan-makanan yang mewah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Salah satunya juga tujuannya untuk apa? Supaya buat Anda yang ngundang, bisa kira-kira loh, ngasih IPK saya berapa, kan begitu. Terus kemudian Anda harus carikan saya tempat penginapan yang seperti apa. Ini dan lain sebagainya. Kemudian, kenapa preman tadi dengan begitu enteng dia memberikan persembahan itu? Bisa saja karena apa? Dia juga merasa dapatnya duit ini gampang. Ya, atau mungkin hari itu dia boleh saja terketuk hatinya untuk dia bertobat. Makanya gereja memang tidak seharusnya menerima, karena apa? Firman Tuhan ada yang memberikan rekomendasi kepada kita. Hei, jika engkau datang dengan persembahanmu, tapi engkau masih punya persoalan dengan saudaramu, kembali dulu. Tidak usah datang dengan persembahan. Bereskan dulu, baru kamu balik. Artinya kepada mereka juga yang kita menilai ini belum jadi anak Tuhan, kita katakan aja, persembahanmu ditunda dulu ya. Sampai dengan kamu bertobat jadi anak Tuhan, baru itu masuk. Ya, kenapa? Karena kamu masih punya persoalan. Ya, dengan saudara aja Tuhan tidak mau terima. Bereskan lebih dulu, baru engkau kembali dengan persembahanmu. Nah, demikian Mbak Grace, bisa difahami atau ada yang kurang, Mas Ian? Oke, mungkin ada yang lain. Silakan. Hati-hati, yang namanya pendeta pun zaman sekarang itu bisa tergelincir di dalam dosa. Ya, kenapa? Karena jika engkau seorang guru, harusnya engkau meneladani, jadi teladan. Engkau meneladani tokoh-tokoh di Alkitab, kemudian umatmu meneladani hidupmu. Hati-hati, hari ini mulai banyak mereka-mereka yang hidupnya tidak karu-karuan, ya, tidak karu-karuan. Yaitu hidup dengan kemegahan, dengan kemewahan. Silakan, ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain apa tidak? Ibu Cinli? Bu Rida? Pendalaman Alkitab Bible Study itu akan tambah lama tambah banyak sepanjang yang ikut mendapat berkat, Pak Bandar. Biasanya dia mendapatkan berkat yang tidak diterima, yang tidak didapat dari khotbah. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada lagi apa tidak? Apa sudah cukup? Yuk, mari Ya. Bapak Ibu. Masih adakah ingin bertanya? Bu Eliana Benas dari Pare? Tidak ada. Bu Dewi Handayani? Halo? Ya, silakan. Saya mau tanya. Justru Ya. yang mau saya tanyakan tadi sudah diceritakan sama Pak Roni. Apa itu? Silakan. Kalau ada orang yang suka
misalkan suka main nomor, terus Ya. dia merasa menang mungkin ya. Terus sebenarnya dia juga dalam isi hatinya itu dia juga kepengen jadi orang baik, tapi dia masih gengsi untuk datang ke gereja, merasa bahwa aku masih berjudi ya termasuknya itu. Kok juga. Tapi mungkin dalam hati kecilnya dia itu dia pengen juga jadi orang baik. Terus dia menyumbang. Nah, sedangkan pihak gereja menolaknya tuh gimana? Apa enggak kesulitan juga ya? Mungkin dia tahu gereja ini sedang membangun mungkin. Aku menyumbang mungkin. Sebagai pengurus gereja mungkin kan kebingungan toh, mau terima itu mana, nolaknya kok ya sungkan. Nah itu mungkin paling gini, Tuhan itu lebih senang dengan kehadiranmu, bukan kan cuman kamu memang kebaikan hatimu itu bisa diterima. Cuman menolaknya itu loh kesulitan seperti yang diceritakan. Oke, menolaknya bagaimana? Menolaknya mungkin kita bisa berkata, berkata karena di dalam firman Tuhan ini ada ayat, Nah, kalau Anda memang sudah bertobat, tidak ada persoalan apa-apa, berarti kalau kamu belum bertobat, persoalannya kan sama Tuhan. Ayat firman-Nya saya bacakan, Matius 5 ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman-Nya. Ini tentang orang mempersembahkan persembahan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ada ganjelan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, sedangkan mereka yang apa itu katakan orang tadi datang mempersembahkan ke mezbah Tuhan, dia kan belum bertobat, dia kan masih banyak dosa, kan begitu. Berarti dia kan punya persoalan dengan Tuhan. Gereja kasih tahu aja. Persembahanmu ini mungkin tidak kita pakai dulu ya, kita nunggu ya, bawa dulu aja. Saat kamu sudah bertobat, baru bawa kepada Tuhan. Karena pada saat Anda belum bertobat, sesungguhnya Anda sedang punya masalah dengan Tuhan. Nah, Tuhan ini intinya kan tidak perlu duitnya kita, tetapi Tuhan perlu hatinya kita, perlu hidupnya kita. Dan kita masih pastoral, yakinkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu. Oleh karena itu, kita mengundang. Kalau kamu mau terima Tuhan Yesus, sekaligus persembahanmu bisa dipersembahkan. Demikian, AI. Bu Wani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain. Silakan, Bu Grace. Silakan, Bu Grace. Kalau mau. Ada yang lain? Ada yang lain? Siapa lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Pak Hari ada, Pak Hari? Host kita? Sudah? STT ada? Adik-adik STT ada? Tidak ada? Iya, STT, kakak. Ada tidak? Kakak, ayo. Mungkin sudah cukup Pak Bandar. Oke. Matur suwun buat kita semua. Terima kasih. Matur suwun sangat. Perlu kita pahami, ayo tolong ditinggal yang namanya teologi kemakmuran. Kadang kita sedikit berlomba-lomba untuk mengejar kemakmuran. Karena mengatakan Allah itu kaya, Allah pemilik segala-galanya, kok kita miskin. Tolong itu sedikit kita singkirkan, teologi kemakmuran. Bagaimanapun, kekayaan itu bukan target hidup kita. Iya, betul. Saya kurang setuju
Kalau kita anak-anak Tuhan, targetnya harus kaya. Mobilnya bermerek, rumahnya mewah. Waduh, kalau itu semua, nggak ada yang miskin. Kaya semua. Akhirnya kita beda paradigma. Ayo, mari Bapak Ibu, andalkan iman. Kalau orang Batak bilang andaliman. Ya, andaliman itu adalah makanan yang enak untuk daging atau ikan, sayur mayur. Ayo, mari andalkan iman di setiap waktu. Jangan pakai rasio atau logika. Kalau Kristen mengandalkan rasio atau logika, ini dia. Ini pasti masuk hayalan. Jadi banyak orang Kristen yang sering menghayal, Bapak, Ibu. Seandainya aku jadi orang kaya, pasti aku memberkati. Seandainya aku rumah mewah, pasti aku memberkati. Giliran sudah dikasih kaya mewah, pelitnya ajubillah. Kenapa? Karena target. Ayo mari, Bapak Ibu, siapapun kita, jangan tanamkan hal-hal kedagingan dalam hidup kita. Tetapi, capailah bagaimana mahkota keselamatan itu ada pada diri kita. Punya rumah di bumi dan punya rumah di surga. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Iya. Mari Bapak Ibu, di akhir penghujung Bible Study ini, pemahaman Alkitab ini, kita akan masuk dalam doa. Ya, saya rindu hambanya, ya, Pak Yusuf masih ada? Ya, Pak Yusuf, bawa doa kita, doa syafaat. Doakan pembelajaran ini, doakan bangsa dan negara, doakan COVID-19, baik di kota-kota maupun di desa-desa, dan doakan kita semua. Nanti di penghujung saya minta hambanya, Pastor Roni Suwono, menutup kita doa Bapa kami dan doa berkat. Amin. Ayo, monggo Bapak Yusuf. Satu lagu dulu. Ya, satu lagu dulu dari tim pemuji. Yuk, tim pemuji. Nanti di akhir lagu ini, saya serahkan doa syafaat kepada Bapak Yusuf. Dan di akhir